Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Elvira Matika Ayu, NIM 200731638210. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi untuk memenuhi ujian tengah semester dari mata kuliah Sejarah Amerika. Soal yang pertama adalah paparkan kondisi dunia baru dan dunia lama sebelum dan setelah kedatangan Christopher Columbus atau pra dan pasca Kolumbian. Nah, ditekankan terutama pada aspek biologis, ekonomis, politik, dan sosial budaya. Pertama, saya akan menjelaskan tentang masa pra-Columbus. Masa pra-Columbus ini meliputi semua subindividu periode dalam sejarah dan prasejarah benua Amerika sebelum munculnya pengaruh signifikan Eropa yang terjadi di Amerika. Nah, aspek sosial budaya mereka adalah penduduk asli Amerika Serikat Timur, mereka berburu. Sedangkan penduduk asli Serikat bagian barat, kehidupan mereka lebih di laut atau menangkap ikan. Penduduk di barat daya kehidupannya menanam jagung dan membangun rumah. Nah, penduduk asli di Orient Plains mereka berburu buruan. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang keadaan dunia lama dan dunia baru. Di sini saya akan menjelaskan 4 poin. Yang pertama itu di dunia lama. Dunia lama ini terdiri dari Eropa, Asia, dan Afrika atau biasa juga disebut dengan Afro-Eurasia. Nah, sebelum terbentuknya dunia baru atau Amerika atau Columbus. Nah, sedangkan di dunia baru ini merujuk pada benua Amerika itu sendiri. Nah, berdasarkan sumber yang saya baca bahwasanya di dunia lama atau Eropa ini yang mana kehidupan peradabannya itu sudah tinggi. Ada dua kota terkenal atau dua kota besar di sana, itu Sparta dan Athena. Mana kita tahu Sparta Athena itu sudah mengalami kehidupan atau peradaban yang cukup tinggi daripada benua Amerika pada saat itu. Nah, yang kedua yaitu tentang dunia lama belum mengenal secara mendalam wilayah-wilayahnya. Sedangkan dunia baru itu istilah yang merujuk pada penemuan benua Amerika. Nah, yang ketiga, dunia lama itu identik dengan pengenalan dan kemunculan hewan langka seperti adanya dinosaurus dan spesies lainnya. Sedangkan di dunia baru itu konteks yang berhubungan dengan manusia dan perkembangannya. Nah, dunia lama ini manusia sudah ada, namun kehidupannya belum terlalu berkembang. Sedangkan di dunia baru ini hal-hal yang berkaitan sudah ada hal-hal yang berkaitan dengan perjalanan Christopher Columbus pada saat penaklukan Yunani. Nah, yang kedua itu uraikan secara kronologis dan analitis korelasi antara revolusi saintifik, pencerahan, revolusi industri, dan atlantik. Tekankan terutama pada diseminasi gagasan, lompatan teknologi, percepatan ekonomi, dan juga kesadaran merdeka. Yang pertama itu kita akan membahas tentang revolusi saintifik. Revolusi saintifik ini merupakan revolusi yang masa saat gagasan baru dalam fisika, astronomi, biologi, anatomi, dan juga kimia. Nah, yang kita tahu bahwasanya revolusi saintifik merupakan ilmu-ilmu pengetahuan berkembang dengan berat dan menjadi akar dari ilmu pengetahuan modern. Nah, revolusi saintifik ini dimulai dari uh, uh, dimulai dari Eropa pada masa Renaissance atau abad pencerahan. Nah, di sini kita akan bahas tentang revolusi pencerahan. Nah, ini berkaitan dengan revolusi saintifik yang sebelumnya. Revolusi pencerahan ini sudah ada pada zaman sekitar tahun 1687 sampai 1759. Merupakan masa-masa produktif bagi sejarah dunia barat. Nah, zaman pencerahan ini terjadi di Eropa yang diketahui memiliki semangat revolusi atas kepercayaan tradisional sehingga memisahkan pengaruh-pengaruh keagamaan dan pemerintahan. Nah, abad pencerahan ini merupakan masa transisi akhir abad pertengahan menuju zaman modern. Nah, yang kita tahu juga pada zaman pencerahan ini ada banyak ditemukan bubuk museu atau dan juga mesin cetak serta kompas. Yang ketiga itu revolusi industri.
Revolusi industri ini terjadi pada periode 1750 sampai 1850, di mana terjadinya perubahan secara besar-besaran di bidang pertanian. Nah, hal ini berkaitan dengan revolusi pencerahan tadi. Dengan adanya revolusi pencerahan, sehingga terbukalah pemikiran manusia-manusia atau pada saat itu dengan adanya perubahan dalam hal industri, ada dalam hal pengerjaan atau kita kenal dengan industri. Nah, manufaktur contohnya seperti adanya pertambangan, transportan, dan teknologi, serta memiliki dampak yang mendalam terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan budaya di masyarakat dunia. Nah, revolusi industri ini menyebabkan terjadinya perkembangan besar-besaran yang terjadi di semua aspek kehidupan manusia. Singkatnya seperti ini, pekerjaan yang dilakukan oleh manusia bisa dilakukan oleh mesin. Nah, evolusi industri ini bermula dari Britania atau Inggris dan menyebar ke seluruh Eropa, Amerika Utara, Jepang, dan ke seluruh dunia. Nah, yang pada revolusi Atlantik. Revolusi Atlantik ini terjadi di Amerika dan Eropa. Dalam perdagangan, revolusi Atlantik telah merangsang alih-alih melukai pertukaran yang lebih lama. Nah, revolusi Atlantik ini gelombang revolusioner yang terjadi pada abad 18 akhir atau 19 awal. Kaum-kaum revolusioner di setiap negara mengenai negara lain dan mereka terinspirasi dari hal itu. Jadi itulah penjelasan dari saya. Terima kasih. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.